A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali lagi dalam kajian tafsir Al-Munir karangan Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Masih pada pembahasan suratul Baqarah, dan malam ini kita akan membahas ayat 25 dari suratul Baqarah. Qala radhiyallahu ta'ala an, jazaa'ul mu'minina al-'amilin. Ayat ini menjelaskan tentang balasan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh di dunia ini. Menceritakan tentang surga dan seluruh fasilitas yang ada dalam surga yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun." Ayat ini menjelaskan tentang surga dan keadaannya, atau surga dan fasilitas yang ada di dalamnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Kabar gembira hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Apa ini maksud dengan amal soleh? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan ketetapan syariat dan juga dilakukan dengan keikhlasan hati. Adapun suatu amal walaupun sesuai dengan syariat akan tetapi tidak disertai dengan ruh keikhlasan, maka amal tersebut tidak dianggap sebagai amal soleh, akan tetapi dianggap amal biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon maaf. Alhamdulillah. Jadi surga ini merupakan hadiah atau bingkisan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun orang yang sebatas beriman tanpa amal soleh, ya tetap diberikan, akan tetapi ya mungkin hanya diberikan fasilitas emper-emperan saja. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa bentuk kabar gembira itu? Annalahum, sesungguhnya hanya bagi mereka. Annalahum, menggunakan anna litaukid. Demikian juga khabar dari anna ini didahulukan
dibandingkan isimnya. Itu juga memberikan makna atau pengertian taukid. Dan sampaikanlah berita gembira atau kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa sesungguhnya bagi mereka disediakan jannatin, surga-surga. Bukan hanya satu surga, bermacam jenis surga. Disebutkan dalam Al-Quran, jenis surga ini banyak, mempunyai beberapa tingkat, mempunyai banyak tingkatan. Dan setiap tingkatan itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak, demikian juga tidak pernah dilihat oleh mata, keindahan dan kesempurnaannya tidak pernah dilihat oleh mata. Seindah apapun pemandangan yang pernah kita lihat, maka dibandingkan dengan keindahan surga tidak akan pernah sebanding. Demikian juga sehebat apapun kita menceritakan atau mendengarkan berita tentang keindahan, maka surga tidak akan pernah tertandingi. Dan seindah apapun sesuatu yang melintas dalam pikiran dan benak kita, maka surga tidak akan pernah tersaingi. Dan surga ini terbagi menjadi dua. Dan kedua jenis surga ini akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat nanti. Surga yang pertama adalah Jannatuz Zakharif, surga kenikmatan zahir. Makan, minum, istri, fasilitas kendaraan, kemewahan surga, bangunan yang indah, demikian juga makanan yang luar biasa. Yang kedua adalah Jannatul Ma'arif, surga kenikmatan hati, kenikmatan jiwa. Dan puncak dari Jannatul Ma'arif adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada hamba-hamba istimewa, hamba-hamba yang tergolong sebagai hamba yang istimewa untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri, bercahaya, karena telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wajah Allah Subhanahu wa taala bukan seperti wajah kita. Jangan kita serupakan antara wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajah makhluk. Dan istilah wajah dalam Al-Qur'an itu merupakan suatu kata yang mempunyai sifat mutasyabihah. Ya, maksudnya sesuatu yang tidak bisa difahami secara tekstual. Akan tetapi untuk memahaminya kita perlu menggunakan pendekatan kontekstual. Ya, itu merupakan kinayah, ya, dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita lihat di akhirat nanti bukan zat Allah Subhanahu wa taala, karena zat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dan tidak akan pernah mampu disaksikan oleh makhluk karena keterbatasan dan ketidakmampuan makhluk. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Telah jelas dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu akbar. Dan kedua surga ini akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan tingkatan keimanan dan amal soleh mereka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam surah Yunus juz yang ke-11 itu, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, mereka mendapatkan dua nikmat di akhirat nanti. Yang pertama adalah al-husna, surga, dengan sekian banyak tingkatan dan fasilitas yang ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah waziyadah, tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan di situ adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagi mereka disediakan
Surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Masya Allah, betapa indahnya surga, taman-taman yang mengalir sungai di bawah. Surga artinya bustan, maksudnya taman-taman keindahan. Rumah lengkap dengan taman-tamannya, dengan pemandangan-pemandangan indahnya. Mengalir sungai. Ya, sungainya bukan sungai keruh kayak di kampung kita. Sungainya, airnya bukan air biasa kayak air yang ada di dunia ini. Yang mengalir di situ adalah susu. Yang apabila kita teguk, kita minum, ya, rasanya tidak akan pernah hilang. Semakin kita minum, semakin merasa haus dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Demikian juga, ya, alirannya selain susu adalah khamr. Di akhirat nanti khamr itu menjadi halal. Di dunia ini haram, di akhirat nanti halal. Demikian juga madu, Masya Allah. Dan jangan kita bayangkan nikmatnya madu di akhirat nanti sama dengan nikmatnya madu di dunia ini. Sangat jauh berbeda. Tidak akan pernah sebanding. Dan itu hanya dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibingkiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan ketika mereka melihat buah-buahan yang ada di surga, mereka nyeletuk, berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka membayangkan dan mengira bahwa buah-buahan yang ada di surga itu pada saat itu sama dan serupa dengan buah-buahan yang mereka pernah cicipi dan nikmati di dunia ini. Sehingga mereka membayangkan, oh dulu waktu saya di dunia saya pernah makan nangka, pernah makan mangga, durian, demikian juga buah-buahan yang lain. Tapi ternyata walaupun warnanya sama, walaupun bentuknya serupa, akan tetapi rasanya yang berbeda. Kalau buah-buahan di dunia ini semakin banyak kita makannya, semakin membosankan. Bahkan tidak jarang menyebabkan kita muntah. Durian misalnya kan terlalu banyak kita makan. Kalau 1 biji mungkin masih ya bisa tahan lah. Tapi kalau sudah 3 biji, 4 biji, baunya sudah berubah, rasanya pun sudah enak kita. Demikian juga mungkin menyebabkan kita muntah. Adapun buah-buahan di surga nanti, oh luar biasa. Dari warnanya saja sudah menggoda selera dan Masya Allah. Baru lihat warnanya saja rasa seolah-olah rasa nikmat itu telah menyatu dengan lidah kita. Baru hanya melihat warnanya saja, melihat bentuknya, luar biasa. Tetapi sehebat apapun kita bercerita tentang keindahan surga, demikian juga tentang nikmat, seluruh fasilitas yang ada di dalamnya tidak akan pernah sama dengan kenyataan yang akan kita peroleh insya Allah di akhirat nanti. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menceritakan tentang kenikmatan dan fasilitas dunia yang ada di fasilitas surga yang akan diberikan dan dihadiahkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Tujuannya untuk memberikan motivasi, dorongan agar kita semakin terpacu, semakin semangat untuk beramal soleh. Dan tujuannya sebenarnya bukan surga, akan tetapi itu hanya sebatas ya motivasi lah, sebatas iming-iming lah istilah kita, agar kita semangat. Tetapi tujuan kita beribadah bukan surga, karena surga itu makhluk. Surga itu adalah makhluk. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang keindahan surga, tujuannya pertama agar kita termotivasi, yang kedua agar rasa letih dan lelah ketika kita beribadah itu bisa lenyap, karena kita sejenak membayangkan betapa indahnya apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di akhirat nanti. Tetapi ingat bahwa surga itu bukan tujuan.
Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu ibarat gula-gula lah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang beriman dan senantiasa patuh, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dalam amal soleh. Allahu akbar. Wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, kelihatannya serupa, tetapi rasanya yang berbeza. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri bidadari-bidadari yang cantik, yang molek. Istilah orang Terengganu, comelote lah, cantik. Luar biasa. Dan secantik apapun ya, wanita yang pernah kita lihat di dunia ini tidak sebanding. Walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka juga akan diberikan istri-istri. Dan istri-istri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah istri yang pernah menjadi pasangan hidup ketika hidup di dunia ini, dan istri itu pun beramal soleh dan sama-sama masuk surga. Ya, sama-sama beriman dan beramal soleh. Yang kedua adalah istri tambahan, yaitu bidadari yang tidak pernah tersentuh dan tidak pernah sedikit pun dilihat oleh siapapun, dan akan dibingkiskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan keistimewaan istri-istri orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat nanti suci, tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah meludah, ya, mohon maaf, tidak pernah buang air. Demikian juga yang lainnya, yaitu kebiasaan. Tidak pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan lumrah yang dilakukan oleh wanita-wanita dan perempuan-perempuan ya, di dunia ini. Dan sehebat apapun atau setinggi apapun sastra dalam menceritakan kecantikan dan keindahan bidadari, demikian juga istri yang akan dibingkiskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan beramal soleh, tidak akan pernah sama dengan kenyataan yang akan ya, kita saksikan di akhirat nanti, insya Allah. Nah, itulah secara ringkas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga dan fasilitas yang ada di dalamnya. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan tentang keadaan surga tersebut dengan menambahkan informasi-informasi baru di dalamnya, di antaranya menjelaskan tentang minumannya seperti apa, makanannya seperti apa. Demikian juga keindahan dari perhiasan-perhiasan yang ada di surga juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surah yang insya Allah kita akan temui nanti, kita akan bahas secara ya lebih mendalam insya Allah. Oke, itulah ayat 25 dari suratul Baqarah dan sudah kita terjemahkan secara bebas. Dan ayat ini memang secara khusus menjelaskan tentang hadiah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oke, kita masuk dalam pembahasan tafsirnya dari tafsir At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Ya, karangan Sayyidil Imam Al-Ustaz Dr. Wahba Zuhaili radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bih. Yang pertama akan kita kaji adalah Al-Mufradatul Lughawiyah. Penjelasan tentang kosakata yang ada dalam ayat 25 ini. Wabasyir artinya akhbir, ceritakan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ceritakanlah kepada orang-orang yang beriman, sadaqu billah, yang membenarkan ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat, dan juga beramal soleh, minal furudi wan nawafil. Sama ada amal soleh yang mereka lakukan itu adalah amal yang sifatnya fardu, demikian juga amal yang sifatnya sunnah. Jadi seseorang telah dianggap sempurna dalam melakukan amal soleh apabila telah menunaikan kewajiban sebelum menunaikan ibadah-ibadah sunnah.
Adapun orang yang hanya mengamalkan atau melakukan ibadah sunnah tanpa menunaikan kewajiban, maka ibadah sunnah itu tidak berarti apa-apa. Karena fungsi atau tujuan dari amal ibadah sunnah itu untuk menempel. Ya. Demikian juga menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah wajib yang kita lakukan. Apabila di dalamnya ada ketidaksempurnaan, maka ibadah sunnah inilah yang akan datang menjahit. Nah, kalau seandainya seorang hanya melakukan amal sunnah atau ibadah-ibadah sunnah tanpa melakukan dan menjaga ibadah-ibadah fardu, maka bagaikan orang yang ingin menjahit kain yang tidak ada. Karena ibadah wajib itu ibarat kain yang robek, dan ibadah-ibadah sunnah itu ibarat proses penjahitan, menjahit kain yang robek dan sobek tersebut. Jadi orang yang melakukan amal sunnah akan tetapi meninggalkan kewajiban, bagaikan orang yang sedang menyulam sesuatu yang tidak ada. Oleh karena itu, di sini dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaksud dengan amal soleh adalah ibadah-ibadah fardu yang dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah sebagai pendamping. Bi anna jannatin hadaiq dzata syajarin wa masakin wa hiya darul khuludi lil mu'minina wa summiyat jannatan li annaha tujinnu man fiha ay tasturuhu bi syajariha. Mereka akan mendapatkan jannatin artinya kebun-kebun yang indah. Zata syajaratin yang mempunyai banyak pepohonan yang sangat indah, yang sangat rindang. Pohonnya bukan seperti pohon yang ada di dunia ini yang terkadang daunnya kuning, jatuh menjadi sampah. Terkadang daunnya ada yang dimakan ulat, ada yang tidak akan pernah sama dengan apa yang tergambar oleh pikiran kita. Namanya sama tetapi kesempurnaannya sangat jauh berbeda. Wa masakin, demikian juga rumah-rumah tempat tinggal dengan berbagai macam ukiran-ukirannya. Demikian juga aksesorisnya. Wa hiya darul khuludi lil mu'minin, dan surga ini merupakan tempat persinggahan abadi bagi orang-orang yang beriman. Dan jahanam atau neraka merupakan tempat persinggahan abadi bagi orang-orang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa summiyat jannatan li'annaha tujinnu man fiha ay tasturuhu bi syajariha. Surga atau jannah, jannah atau surga diberi nama surga atau jannah karena orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak kelihatan, disebabkan tertutup oleh pepohonan yang ada di dalamnya. Tajri min tahtiha ay tahti asjariha wa qusuriha, dan di bawah taman-taman indah itu mengalir. Ay tahti asjariha, di bawah pohon-pohon, demikian juga istana-istana yang ada mengalir. Al-anhar al-miyah fiha, sungai-sungai yang mengalir di bawah pohon, di bawah istana-istana. Istana, kalau kita pernah membayangkan istana di atas awan atau istana di atas air, memang indah, akan tetapi keindahan surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu jauh lebih indah. Dan jauh lebih memikat dan menyebabkan orang terkesima. Kalau seandainya keindahan surga itu diturunkan sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, seujung kuku lah istilahnya, maka akan hilang semua keindahan yang ada di dunia ini. Ada suatu cerita, wallahu alam, ini benar atau tidak wallahu alam, tetapi kemungkinan cerita ini benar. Di kampung kami di Sulawesi Selatan ada seorang
seorang bapak. Umurnya kira-kira 40 tahun lebih lah. Bapak ini adalah seseorang yang memang kehidupannya itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan dosa dan maksiat. Biasalah orang kampung kan, minum, berjudi, sabung ayam, tidak sholat, tidak puasa. Saat orang sholat, dia meneguk botol arak. Nauzubillah. Saat orang berpuasa, dia makan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya. Sehingga di suatu hari dia sedang berbaring-baring di atas ranjangnya. Tiba-tiba dia mati secara tiba-tiba. Tiba-tiba mati begitu. Mati suri lah istilah kita. Orang menyangka dia sudah mati, akan tetapi ternyata mati suri. Kayak orang pingsan lah. Dalam keadaan dia mati suri, bagaikan orang yang sedang mimpi, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keindahan surga. Fotokopiannya ya, fotokopian ini bukan keindahan surga aslinya ini. Karena yang asli nanti setelah kita meninggal dunia dan insya Allah memasukinya di alam akhir, di akhirat nanti. Istilahnya tuh kayak film itu trailernya lah, gitu ya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga trailer. Neraka itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika dia bangun dari tidurnya atau mati surinya? Allahu Akbar. Seketika itu juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga dia gemetaran karena takut siksa yang telah disaksikannya dalam mati suri itu. Dia tidak berani bermaksiat. Dan kecintaannya kepada dunia demikian juga apabila dia melihat cewek-cewek cantik yang melintas di hadapannya, itu kayak mau muntah. Kayak mau muntah, subhanallah. Kenapa? Ternyata ketika dia mati suri, saat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan trailer keindahan surga itu dan dia sempat melihat bidadari yang sedang wirawiri di situ kesana kemari, tercium bau harum dan wangi serta keindahan bidadari itu. Sehingga apa? Yang pada awalnya bapak ini adalah pelaku maksiat, ketika telah melihat keindahan surga yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mati surinya, semenjak itu apabila dia melihat seorang gadis atau perempuan secantik apapun perempuan itu, dia terasa ingin muntah. Mohon maaf saya campur-campur bahasa ya, antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Macam orang yang tak nak termuntah. Sebab apa? Tidak sebanding antara keindahan dan kewangian bidadari surga. Dan itulah yang menyebabkan dia termotivasi untuk melakukan amal ibadah dan menyebabkan masyarakat pada saat itu menganggapnya sebagai orang yang telah gila. Tiap hari dia menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengasingkan diri dari keramaian, senantiasa beribadah bagaikan orang yang sedang gila. Ibadahnya luar biasa. Kalau kita ibadah sholat fardu, kira-kira 5 menit selesai. Kalau dia tuh luar biasa. Sampai berpuluh-puluh menit. Dia menikmati ibadah itu. Termotivasi oleh apa yang disaksikannya dalam mati suri itu. Subhanallah. Padahal, apa yang dia saksikan dalam mati suri itu bukan kenyataan. Itu merupakan fotokopian lah dari kenikmatan surga dan siksa api neraka di akhirat nanti. Dan semenjak itulah dia berubah total. Seleranya terhadap makan, minum, demikian juga aktivitas-aktivitas yang lain itu semakin menurun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita perlu juga mimpi seperti itu ya, agar kita sadar dan semangat kita bangkit untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Kullama ruziku minha min thamaratin ut'imu min tilkal al-jannah ruziqna min qabl. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Di sini beliau sedang menjelaskan tentang beberapa kata, tidak semuanya ya. Ketika mereka disuguhkan makanan dan minuman yang begitu nikmat di akhirat nanti, dalam surga tersebut, mereka mengatakan ruziqna min qabl. Oh, ini makanan-makanan yang pernah kami makan dulu. Ya. Di dunia, ay qablahu fil jannati litashabuhi simariha. Mereka menganggap dan mengira bahwa buah-buahan yang ada di surga dan sedang dihidangkan di hadapan mereka itu sama dengan buah-buahan atau rasanya sama dengan buah-buahan yang pernah mereka makan di dunia ini. Dan perlu kita ketahui, para sahabat sekalian, bahwa surga merupakan keindahan tanpa batas. Kehebatan teknologi atau kemajuan teknologi yang ada di surga itu melampaui dan tidak sama dan juga tidak serupa dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau di dunia ini teknologi memang luar biasa canggih, tetapi untuk melakukan sesuatu perlu proses, perlu waktu, jeda waktu kan. Adapun di surga nanti apapun yang kita inginkan, belum sempat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum sempat melintas dalam pikiran dan keinginan kita. Maka apa yang kita inginkan dan kita idam-idamkan itu telah hadir di hadapan kita. Itulah teknologi yang luar biasa. Kalau kita di dunia kan teknologi memang bagus, maju. Sekarang teknologi terbaru itu ya robot, pembuat kopi, pembuat teh, demikian juga memasak. Tetapi kan perlu proses. Masih ada upaya, masih ada usaha yang kita lakukan untuk mengaktifkannya, untuk menekan tombol-tombol perintah agar dia melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akan tetapi di akhirat nanti nggak perlu. Tombol-tombolan nggak perlu, remote-remotean nggak perlu. Ya, belum sempat kita lintaskan dalam pikiran dan keinginan kita, Allah Maha tahu. Oh, ini maunya ini. Ini dia akan mau makan ini seperti itu. Subhanallah. Selanjutnya kata beliau, ini sedang menjelaskan tentang beberapa kata dalam ayat ini, tidak seluruhnya. Wa utubihi mutasyabihan yushbihu ba'duhu ba'dan launan wa yakhtalifu ta'man. Mereka diberikan buah-buahan mutasyabihat yang bervariasi, bermacam-macam jenis. Antara satu dengan yang lain hampir serupa, akan tetapi rasanya berbeda. Ada pisang misalnya, ada buah-buahan lain mirip kayak pisang tapi rasanya berbeda. Semakin dimakan semakin nikmat dan tidak mengenyangkan, tidak mengenyangkan. Nggak kayak kita di dunia ini makan pisang 2 biji aja, Allahu Akbar, udah kenyang kita. Apalagi pisangnya pisang tanduk. Walahum fiha azwajun minal huri wa ghairiha, dan mereka juga mendapatkan anugerah istri-istri azwaj dari golongan bidadari, demikian juga yang lainnya. Yang dimaksud yang lainnya di sini adalah istri-istri solehah yang dimilikinya di dunia ini. Makisuna abadan la yafnuna wa la yakhrujun. Mereka senantiasa berada, mutahharatun, yang suci, disucikan. Dari apa? Minal haidi wal busaq wasairil aqdhar. Dari haid, dari ludah, demikian juga segala sesuatu yang menjijikkan. Wa hum fiha khalidun makithuna abadan la yafnuna wa la yakhrujun. Ya, mereka tinggal selama-lamanya di surga itu. Tidak pernah punah dan binasa, demikian juga tidak pernah keluar dari surga itu. Wal khulud al-baqa wa minhu jannatul khulud. Al-khulud artinya kekal, al-baqa. Dari situlah terambil kata jannatul khulud. Ada satu jenis surga yang bernama jannatul khulud. Oke.
Itu mufradat atau penjelasan ya, kosakata, beberapa kata yang ada dalam ayat ini. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang korelasi atau al-munasabah. Al-munasabah yaqidul Qur'an wa adatan muqaranatin ya bainal asya'il mutadaddati. Menjadi kebiasaan Al-Qur'an atau kalam Allah Subhanahu wa taala ya menghubung kaitkan atau menceritakan tentang korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain, dan juga ya, dalam Al-Quran atau ketika kita belajar ulumul Quran, di dalam ilmu ulumul Quran kita diajarkan tentang al-munasabat bainas suwar, bainal ayat wa bainal jumlah. Kita diajarkan tentang bagaimana cara untuk memahami korelasi atau hubung kait kalau dalam bahasa Melayu antara surah yang satu dengan surah yang lain, demikian juga antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan juga dari satu jumlah dengan jumlah yang lain. Yang diistilahkan dengan fahmul ya, diistilahkan dengan al-munasabat. Ya. Menjelaskan tentang korelasi atau hubung kait. Ya. Beliau mencoba untuk menjelaskan tentang korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Beliau mengatakan, "Falamma dzakarallahu jazaa'al kafirina wal 'usati ardafa dzalika bi bayani jazaa'il mu'minina al-atqiya'il athhar liyadhhara al-farqu bainal fariqaini wa liyakuna dzalika ad'a lil ibrati wal 'idhah wal imtithali min muqaranatil ahwal." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang kafir dan durhaka pada ayat-ayat sebelum ini, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan juga orang-orang yang telah mensucikan hati mereka dari kekotoran dan ya, keburukan. Tujuannya apa? Liyadhharal farqu bainal fariqain. Tujuannya untuk menjelaskan ya, dan menampakkan, menyatakan perbedaan antara balasan orang-orang kafir dan balasan orang-orang yang beriman. Sebelum ini kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan-balasan dan nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang satu kaidah ya, berkaitan dengan ilmu balaghah. Di dalam ilmu balaghah ada satu pembahasan tentang perincian apa yang telah disebutkan secara global ya, yang diistilahkan dengan ya, lafun wa nashrun musyawwash atau lafun wa nashrun murattab. Ya. Kalau kita melihat rentetan cerita mulai dari pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tanda-tanda orang yang beriman pada 5 ayat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang kafir pada 2 ayat. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tanda-tanda dan karakteristik orang-orang munafik dalam 13 ayat. Ternyata cerita atau penjelasan tentang nikmat dan bingkisannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang beriman dalam penyusunan dan dan rentetan cerita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir cerita. Adapun balasan bagi orang-orang kafir ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan setelah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Ya kan? Nah, penjelasan seperti ini, urutan seperti ini diistilahkan dengan lafun wa nashrun musyawwash. Kalau kita lihat urutannya, ya, seharusnya Allah Subhanahu wa taala, seharusnya menurut ilmu bukan menurut keinginan Allah. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang beriman sebelum menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang kafir dan munafik, karena dalam susunan cerita atau
kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan sifat-sifat orang beriman atau sifat dari 3 golongan manusia dimulai dengan membahas atau pembahasan tentang sifat-sifat orang beriman. Seharusnya menurut ilmu manusia, setelah menjelaskan tentang balasan orang-orang yang ciri-ciri orang-orang beriman, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sebelum menceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang kafir, yaitu neraka dan seisinya, maka seharusnya Allah Subhanahu wa taala memulai cerita tentang balasan orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman ini dalam runutan atau dalam susunan rentetan cerita itu berada pada posisi yang pertama, akan tetapi ternyata diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang terakhir. Nah, istilah ini dalam ilmu balaghah diistilahkan dengan lafun wa nashrun musyawwash. Jenis yang kedua adalah lafun wa nashrun murattab. Contoh misalnya, di dalam matan jurmiyah kalau kita belajar nahwu kitab yang paling dasar itu. Al-Imam Sun'aji mengatakan al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam atau kalimat sempurna adalah kalimat yang mempunyai 3 syarat. Lafzul al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada 3 syaratnya. Lafzul murakkab mufid. Setelah beliau menjelaskan tentang 3 syarat kalam, dalam penjelasan tentang perincian dari masing-masing syarat tersebut, beliau sebutkan sesuai dengan urutannya. Dimulai dengan fa'ammal kala fal lafdhu huwal al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Setelah itu beliau menjelaskan tentang lafaz, apa itu lafaz. Setelah itu apa itu murakkab. Setelah itu menjelaskan apa itu al-mufid. Nah, perincian seperti ini, perincian secara tersusun dalam ilmu balaghah diistilahkan dengan lafun wa nashrun murattab. Nah, itu yang ingin saya sampaikan tentang keunikan penyusunan ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini. Subhanallah. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan cerita tentang balasan bagi orang-orang yang beriman. Tujuannya untuk semakin memberikan rasa penyesalan bagi orang-orang kafir ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keburukan-keburukan mereka, dan seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang balasan yang akan mereka peroleh. Tujuannya untuk semakin menambah rasa penyesalan dan sakit dalam jiwa mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk membaca tafsir dari ayat ke-25 ini. Beliau mengatakan radhiyallahu taala an, at-tafsir wal bayan, penafsiran dan penjabaran atau penjelasan. Al-bayan artinya penjelasan atau perincian, sama saja. Bashir ya Muhammad anta wa warasatuka minal ulama al-mu'minin al-muttaqin. Ceritakanlah berita gembira, wahai kekasihku Muhammad. Engkau bersama para pewarismu dari golongan ulama. Kepada siapa diceritakan berita gembira itu? Al-mu'minin al-muttaqin, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu billahi wa amilus salihati wal hasanati anna lahum hadaiq dzata asjarin wa masakin. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan melakukan berbagai jenis kebaikan. Al-hasanat, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan bingkisan dari Allah Subhanahu wa taala berupa hadaiq, taman-taman yang indah, zata asjarin, yang penuh dengan pepohonan, dan rumah-rumah tempat tinggal yang indah, wa masakin, tajri min tahti kusuriha wa masakiniha anharul jannah, yang dibawa istana-istana dan juga rumah-rumah indah itu mengalir air yang begitu jernih dan nikmat.
Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzuzu al-a'yun. Dan di dalam surga itu, di antara kenikmatan yang ada di dalamnya adalah segala sesuatu yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh nafsu. Kenikmatan apapun yang kita inginkan ada di situ. Kalau kita di dunia ini ya terkadang kita mengharapkan suatu makanan atau minuman akan tetapi tidak mampu kita miliki. Terutama bagi kita yang kurang duit lah. Atau mungkin banyak duit tetapi bukan musimnya. Nah, sekarang misalnya bukan musim durian. Kita pengen durian, ya nggak bisa makan durian. Atau bukan musim rambutan. Kita ingin makan rambutan, ya nggak bisa makan rambutan. Kecuali mungkin ya rambutan yang diawetkan dalam kaleng misalnya kan. Tapi itu sudah nggak enak lah. Tapi di akhirat nanti apapun yang kita inginkan, semuanya ada tanpa perlu menunggu musim. Kalau di dunia kan menunggu musim dulu kan. Kalau di akhirat nanti, di surga nanti, tidak perlu menunggu musimnya. Semuanya ada. Semuanya segar. Dan rasanya tidak seorang pun yang pernah merasakannya. Demikian juga, segala keindahan yang ada di surga itu melampaui segala keindahan yang dianggap indah dan mampu membuat mata kita terkesima. Allahu Akbar. Wa fiha kama warad, dan di dalam surga seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma la ainun ra'at." Keindahan surga itu adalah keindahan yang tidak pernah dilihat, disaksikan oleh mata manusia di dunia ini. Wala udhunun sami'at, demikian juga cerita tentang keindahan dan keistimewaan serta kenikmatan surga tidak pernah dan tidak akan pernah kita dengarkan di dunia ini. Karena seindah apapun seseorang menceritakan tentang keindahan, maka keindahan dan kenikmatan surga itu tidak akan pernah setara. Wala khatara ala qalbi bashar, demikian juga keindahan dan kenikmatan yang ada di dunia itu belum pernah terlintas dalam benak dan hati seorang hamba pun dari golongan manusia. Wa huwa makna qaulihi ta'ala, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka tidak seorang pun yang mengetahui hadiah yang akan diberikan kepada mereka, yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yunin, dari segala sesuatu yang membahagiakan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Subhanallah. Itu kenikmatan zahirnya ya, kenikmatan jasadnya. Allahu Akbar. Dan satu di antara keunikan yang makanan dan fasilitas yang ada di surga nanti, semakin kita makan semakin terasa ingin untuk menambah dan tidak ada rasa bosan. Demikian juga kenikmatan rohani yang akan diperoleh oleh para aulia, para nabi dan rasul di akhirat nanti. Semakin lama semakin nikmat, semakin Allahu Akbar. Subhanallah. Mengapa kita perlu mendengar dan membaca cerita tentang surga? Tujuannya ya untuk memotivasi kita lah, membangkitkan semangat kita dalam beramal. Bukan hanya sebatas kita hayal-hayalkan tanpa berusaha untuk melakukan amal agar kita layak untuk mendapatkannya. Selanjutnya kata beliau, fihal arzaqud daimatu was-simaru syahiyatu al-mutanawwi'ah. Di dalam surga itu terdapat rezeki atau nikmat anugerah yang kekal. Pisangnya ya nggak pernah busuk, nggak bisa busuk. Nggak kayak kita di Indonesia, pisang nggak kemakan 2 atau 3 hari aja udah
ya, membusuk. Demikian juga buah-buahan yang lain. Adapun di surga nanti nggak ada yang busuk, nggak ada yang bonyok lah istilah kita. Dan seluruh buah-buahan yang ada di surga itu sangat menyelerakan. Baru kita lihat aja, luar biasa. Ya, jatuh air liur kita. Di surga nanti nggak ada air liur ya, nggak ada ludah, nggak ada air mata, nggak ada kotoran, ya, air liur pun nggak ada. Jadi senikmat apapun kita melihat ya makanan dan minuman yang ada di surga nanti, ya air liur kita nggak keluar. Kenapa? Karena di surga ya tidak ada air liur. Karena air liur itu merupakan sesuatu yang sangat menjijikkan. Di surga nanti nggak ada yang menjijikkan. Semuanya indah, semuanya bersih, suci, halal. Ya. Dan jenis buah-buahan itu bervariasi. Al-mutanawwi'ah. Wasimaru syahiyatu al-mutanawwi'ah. Selanjutnya kata beliau, wa kullama quddimat lahum thamaratun minha fi awwalin nahari wa akhirih qalu muta'ajjibina hadhihi thamaratu kallati ruziqnaha fid dunya. Dan apabila ya, buah-buahan itu disuguhkan untuk mereka di awal dan di akhir hari, maksudnya di pagi dan siang hari. Qalu, mereka berkata, muta'ajjibina, dalam keadaan terkesima. Hadhihi ats-tsamaratu kallati ruziqnaha fid dunya. Ini kelihatannya buah-buahannya mirip dengan buah-buahan yang pernah ya kami nikmati di dunia dulu. Fa'idha akaluha wajadu laha ta'man ghairat ta'mil mu'tad. Nah, setelah mereka mencicipi, memakannya, barulah mereka ya merasakan ternyata rasanya tidak serupa dengan rasa buah-buahan yang pernah mereka makan di dunia ini. Kelihatan dari jauh mirip, tetapi setelah dimakan rasanya berbeda. Wa adraku annaha tushbihu simarad dunya fil manzari wasyakl wal jinsi faqat. Dan mereka baru sadar bahwa ternyata bentuk buahnya sama dengan buah yang ada di dunia ya, secara zahir, akan tetapi ya ternyata rasa dan nikmatnya berbeza. Wa takhtalifu fi dzauqi wat ta'mi wal hajam. Akan tetapi rasa dan nikmatnya serta ukurannya berbeda. Kalau di dunia ini durian mungkin ya ukurannya kayak bola. Di akhirat nanti nggak tahulah ukurannya seperti apa. Beliau mengatakan ukurannya pun berbeda. Wallahu a'lam. Ya. Fahiya mimma lam yarahu abadan. Maka apapun yang ada dalam surga itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka ya, lihat dan saksikan selama-lamanya sebelum itu. Waji'u biha mutasyabihatan li thimari dunyal ma'lufah. Dan didatangkan kepada mereka buah-buahan itu dengan rupa yang mirip, serupa dengan buah-buahan yang ada di dunia. Ma'akhtilafil maddati wat ta'am. Akan tetapi ya, rasa dan nikmatnya berbeda. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, "Alaisa fid dunya minal jannati syai'un illa al-asma." Allahu akbar. Di dunia ini tidak ada satupun kenikmatan yang menyerupai apa yang ada di dalam surga nanti kecuali hanya menyerupai nama saja. Subhanallah. Laisa fid dunya minal jannati syai'un illa al-asma. Lalu beliau mengatakan, wa qala at-Tabari mengatakan, aulat ta'wilu man qala wa utubihi mutasyabihan fil launi wal manzar wat ta'mu mukhtalif. Ya, ini pentakwilan tentang nikmatnya buah-buahan yang ada di dunia menurut pendapat Al-Imam At-Tabari. Beliau mengatakan, ya mereka didatangkan, diberikan buah-buahan yang serupa
dengan apa yang ada di dunia, akan tetapi hanya sebatas ya serupa dalam bentuk warna dan ya rupa. Wa ta'mu mukhtalif, akan tetapi rasa ya berbeda. Allahu Akbar. Nah, setelah itu beliau menjelaskan nikmat yang lainnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Yaitu ya istri-istri yang cantik, jelita, ya. Yang suci dan bersih, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak pernah meludah, ya. Tidak keluar tai matanya. Kalau kita kan ada tai mata sini, meludah, ada busok, ada ingus, demikian juga yang lain. Di akhirat nanti nggak ada hal-hal yang menjijikan seperti itu. Semuanya suci, bersih, wangi, menyelerakan. Allahu Akbar. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah, Sitina Ummu Salamah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan atau perbandingan antara bidadari dan istri-istri orang yang beriman dan beramal soleh, yang kemudian di akhirat nanti juga akan menjadi istri mereka apabila istri tersebut beriman dan beramal soleh. Ya. Sitina Ummu Salamah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nisa'ud dunya afdalu ya, amil huril ain? Allahu Akbar. Ya Rasulullah, perempuan-perempuan atau istri-istri orang beriman di dunia ini lebih afdal ataukah dibandingkan bidadari-bidadari yang ada di surga nanti? Karena di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa orang-orang beriman dari golongan laki-laki dan beramal soleh akan mendapatkan dua jenis wanita pendamping. Dua jenis wanita pendamping. Yang pertama adalah bidadari, jenis bidadari yang memang ya tercipta dan berada di surga. Yang kedua adalah istri-istri mereka di dunia ini yang juga beriman dan beramal soleh. Nah, Siti Ummu Salamah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kayaknya beliau penasaran ya, dan takut mungkin ya tersaingi oleh kecantikan dan keelokan bidadari-bidadari surga, sehingga beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah. Nah, dalam keadaan agak sedikit ya khawatir juga kan. Ya Rasulullah, istri-istri orang-orang yang beriman lebih cantikan mana? Lebih afdolan mana dibandingkan bidadari-bidadari yang ada di surga? Qala bala nisa'ud dunya afdalu minal huril ain. Allahu Akbar. Baginda Rasulullah SAW menjawab, ya perempuan-perempuan dunia di dunia ini yang menjadi istri kepada seorang yang beriman dan beramal soleh, dan istrinya pun juga beriman dan beramal soleh, itu lebih afdol dibandingkan bidadari yang ada di surga. Subhanallah. Tetapi dengan syarat beriman dan beramal soleh juga lah di dunia ini. Tapi kalau misalnya seorang istri dari orang yang beriman dan beramal soleh ya, tidak menunaikan kewajiban mereka, ya di akhirat nanti ya sorry lah, nggak laku lah seperti itu. Nggak laku. Ya duduk tepi aja kalau bahasa Melayu, duduk tepi. Disuruh minggir lah istilah kita. Lalu Siti Ummu Salamah bertanya tentang apa yang menyebabkan perempuan-perempuan atau istri-istri orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dunia ini lebih afdol dibandingkan bidadari-bidadari surga. Kata beliau, bisolatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna lillahi azza wa jal. Ibadatihinna Allah azza wa jal. Yang menyebabkan mereka mulia dan lebih afdal dibandingkan bidadari surga karena sholat mereka, menjaga sholat, berbakti kepada suami, demikian juga berpuasa, demikian juga senantiasa mengisi waktu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsabata fi shahihi aidan, dan juga diriwayatkan dalam hadis yang sahih
dalam kitab Sahih, anna likulli rajulin fil jannati zawjatain itsnatain. Sesungguhnya bagi setiap laki-laki yang tentunya beriman dan beramal soleh di dunia ini akan mendapatkan dua jenis pendamping. Bukan berarti hanya dua istri ya. Ini menceritakan tentang jenisnya, bukan jumlahnya. Jangan salah paham. Nanti kita bingung loh. Di dalam hadis ini kok hanya disebutkan dua, tetapi di hadis yang lainnya disebutkan ada yang 70, ada yang beberapa puluh lah seperti itu. Nah, hadis ini menjelaskan tentang jenisnya, bukan jumlahnya. Jangan salah paham. Itulah gaya bahasa Arab. Ya. Anna likulli rajulin fil jannati zawjatain itsnatain. Sesungguhnya bagi setiap laki-laki yang beriman dan beramal soleh di dunia ini akan mendapatkan dua jenis pendamping di akhirat nanti. Wah, dua jenis ini. Jumlahnya wallahu alam tergantung amal solehnya kan. Allahu akbar. Qala al-ulama ihdahunna min nisa'id dunya wal ukhra min nisa'il jannah. Jenis yang pertama adalah istri-istri mereka ketika di dunia ini yang juga beriman dan beramal soleh. Dan jenis yang kedua, itu yang pertama tadi, yang kedua adalah ya, wanita-wanita surga dari golongan bidadari. Subhanallah. Bagi para laki-laki, jangan khawatir, walaupun di surga nanti banyak istrinya, insya Allah tetap semangat. Yang penting di dunia ini beriman dan beramal soleh lah. Ya. Nggak perlu olahraga lah. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan stamina yang luar biasa di surga nanti. Oke, itulah penafsiran yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tafsirul Munir ini pada halaman ya berapa ini? 116 lah penafsirannya, 115 dan 16. Oke, kita kembali ke ayat tadi dan kita akan tafsirkan secara bebas dan kita menukil dari beberapa tafsir para ulama. Oke, ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang apa yang akan diperoleh ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat nanti, di surga nanti. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, wahai nabiku Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku cintai, yang aku sayangi, hiburlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hiburannya apa? Hiburlah mereka dengan apa? Berita gembira. Apa jenis berita gembira itu? Ya, berita gembira itu adalah mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai yang indah. Mengapa mereka mendapatkan bingkisan seindah ini? Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa itu merupakan balasan terhadap jerih payah dan usaha mereka beriman dan beramal soleh di dunia ini. Mereka menahan lapar ketika puasa, menahan haus, menjaga diri dari sesuatu yang dihalalkan. Dengan susah payah dan penuh perjuangan, mereka mampu melakukannya dan di akhirat ini akan kubalas dengan sesuatu yang sangat indah. Kullama ruziqu minha, dan di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa suguhan menu makanan yang ada di dunia, yang ada di akhirat nanti. Terkait dengan tadi saya jelaskan bahwa surga itu ada dua jenis ya, masih ingat mungkin para sahabat. Yang pertama adalah jannatuz zakharif, kenikmatan zahir, makanan, minuman, istri, fasilitas yang lain. Yang kedua kenikmatan rohani, ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, cinta dan rindu kepada Allah. Nah, sebagaimana kenikmatan jasmani ini Allah Subhanahu wa taala berikan dengan berbagai macam jenis kenikmatan, demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam jiwa para aulia, para ulama, para anbiya, orang-orang soleh juga bervariasi. Tetapi bukan dalam bentuk buah-buahan, karena hati tidak makan buah-buahan. Akan tetapi rasa rindu,
ya, yang berubah-ubah, ya, yang senantiasa semakin lama semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Rasa rindu, rasa cinta kepada Allah. Dan itulah yang menyebabkan mereka itu hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Bahkan diceritakan oleh para ulama bahwa para aulia yang mendapatkan bingkisan kenikmatan rohani dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ketika melihat kenikmatan makanan, minuman, buah-buahan dan keindahan yang ada di surga itu, mereka tidak selera melihat dan menikmatinya. Karena apa? Ada yang lebih indah dan lebih nikmat dari itu, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala bingkiskan untuk hati mereka. Rasa rindu, rasa cinta, rasa senantiasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mereka merasa tidak berselera kepada kenikmatan yang ada di surga saat itu. Itulah perbedaan antara makom orang biasa dengan makom para aulia, orang-orang soleh, para ulama, para nabi dan rasul. Mereka diberikan bingkisan dan menu makanan rohani khusus yang tidak diberikan kepada orang-orang awam yang hanya diberikan nikmat zahir saja. Bagaimana cara agar kita di akhirat nanti mendapatkan nikmat khusus tersebut setelah mendapatkan nikmat umum? Yang apabila kita mendapatkan nikmat khusus itu, nikmat umum menjadi ditepikan, tidak ada rasanya, tidak ada selera bagi kita untuk menikmatinya. Caranya kata para ulama, setelah beriman dan beramal soleh, adalah menyempurnakan makom ihsan kita. Dengan senantiasa mentawajuhkan hati kita hanya kepada Allah. Menggantungkan dan menyandarkan harapan dan keinginan kita hanya kepada Allah. Itulah cara yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan ziyadah atau tambahan kenikmatan di akhirat nanti. Lakukanlah ibadah bukan karena untuk mendapatkan pahala dan surga, akan tetapi lakukanlah sebagai pembuktian rasa syukur kita kepada Allah, rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah tujuannya bukan mendapatkan pahala dan surga. Karena pahala dan surga itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan. Walaupun kita tidak mengharapkannya, Allah akan pasti akan memberikan kepada kita. Bahkan kata para ulama, walaupun kita menolaknya dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya saya nggak mau pahala dan surga ya Allah, tetapi kita beramal soleh, Allah tetap memaksa kita untuk menerima pahala dan surga itu. Karena memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kepastian balasan yang akan diterima bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Oleh karena itu para ulama, para aulia, para nabi dan rasul, ketika mereka melakukan ibadah dan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukan mendapatkan pahala dan surga. Akan tetapi tujuannya adalah ungkapan rasa syukur. Perwujudan rasa cinta, pembuktian rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui para sahabat sekalian bahwa suatu ibadah sekecil apapun ibadah itu, apabila didorong oleh rasa cinta, berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun tidak akan sebanding dengan ibadah sebesar apapun, akan tetapi tidak berlandaskan rasa cinta kepada Allah. Oleh karena itu, yang terpenting kita cari saat ini adalah bagaimana agar rasa cinta itu bersemai dalam jiwa kita. Sehingga ibadah apapun yang kita lakukan, semuanya berdasarkan rasa cinta kepada Allah. Dan itulah ibadah yang paling sempurna.
ibadah yang berdasarkan cinta. Tetapi perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa cinta bukan hanya sebatas pengakuan, akan tetapi cinta yang dibuktikan dalam bentuk amal, dalam bentuk pengorbanan. Seperti yang telah disebutkan oleh Siti Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha wa 'anil jami'. Beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu kepada Allah itu jujur, bersih, suci, maka pembuktiannya kamu akan senantiasa menunaikan ketaatan. Bukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan surga, akan tetapi sebagai pembuktian cinta. Karena sesungguhnya seorang pecinta kepada yang dicintainya akan senantiasa taat dan membuktikan rasa cinta itu dalam bentuk amal. Nah, inilah yang perlu kita pelajari para sahabat sekalian. Berhentilah melakukan ibadah karena hanya ingin mendapatkan pahala surga, pahala surga, pahala surga. Bukan berarti tidak boleh, silahkan kalau mau ya, berniat untuk mendapatkan pahala dan surga. Tetapi alangkah bodohnya kita melakukan suatu ibadah dengan tujuan agar mendapatkan, hanya dengan tujuan agar mendapatkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kita tidak meminta dan tidak berharap, Allah tetap akan memberikan kepada kita. Kenapa kita tidak berharap sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah, yang belum dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu cinta, belas kasih, ridhonya? Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa memang manusia ini mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda. Al-Imamun Nawawi radhiyallahu ta'ala pernah menjelaskan tentang beberapa tingkatan ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang mukmin. Beliau mengatakan bahwa ibadah itu ada 3 jenis. Yang pertama kata beliau, ibadatul abid. Ibadahnya ya, hamba sahaya atau budak lah, istilah kita budak. Ya. Gambarannya seperti apa? Mereka beribadah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka beribadah itu karena takut neraka. Takut neraka. Kalau ditanya, "Bang, kamu sholat ya?" "Iya, saya sholat." "Kenapa kamu sholat?" "Oh, saya nggak mau masuk neraka." Oke, sudah oke lah itu. Tapi tingkatannya ya tingkatan anak SD lah, anak TK lah istilah kita. Masih di bawah, masih jauh dari kesempurnaan. Jadi apabila ada orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bermotifkan karena takut dari neraka, oke lah, alhamdulillah, daripada nggak sholat sama sekali kan, oke lah. Tetapi itu tingkatan yang paling rendah, paling minimal, paling minimum atau minimal. Ibadatul abid. Yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala adalah ibadatut tujar. Ibadahnya ya, para pedagang, businessman. Hitungannya apa? Untung rugi. Ya, beribadah tujuannya pahala surga lah, istilah kita. Mau sholat, sebelum sholat mikirin dulu. Oh, saya sholat jamaah. Oh, pahala saya banyak ini. Saya rajin lah. Dia rajin. Oke. Ya, alhamdulillah. Daripada nggak sholat sama sekali, alhamdulillah. Tapi masih dianggap sebagai ya, anak kecil lah, anak kecil. Kita lihat kan para pedagang itu, ya, konsep mereka seperti apa? Ya, mencari barang yang dengan harga yang kalau bisa semurah mungkin dan menjualnya dengan harga yang semahal mungkin. Hitung-hitungannya adalah untung rugi. Itu belum sempurna. Dan ibadah yang sempurna adalah ibadatul ahrar. Ibadahnya orang-orang yang telah merdeka dari perbudakan hawa nafsu. Ibadah seorang yang telah merdeka ya, dari keinginan-keinginan duniawi dan selain Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mereka hanya satu, Allah, 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 Allah saja. Sehingga apapun yang mereka lakukan, tujuannya hanya Allah. Kiblat hatinya hanya Allah. Dan sesuai dengan isyarat dalam ayat, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Dimanapun kamu berhadap,
maka kamu menemukan Allah di situ. Yang dimaksud di situ adalah apapun aktivitas mereka tujuannya hanya Allah, Allah saja. Tidak peduli Allah mau kasih surga kek, mau kasih neraka kek, mau kasih pahala kek. Nggak peduli dengan itu. Ya. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa mereka cinta kepada Allah. Ya. Mereka rindu kepada Allah Subhanahu. Ibadah mereka berdasarkan cinta. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, wahai kekasihku Muhammad kepada seluruh manusia itu, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apanya yang kita ikuti? Apa yang kita ikuti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sebatas gerak tubuh? Oh tidak. Yang kita ikuti adalah cara beribadah baginda Rasulullah SAW, yang mana cara beliau beribadah adalah beribadah berdasarkan rasa cinta. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita tentang cinta, berarti motifnya motif cinta. Motifnya adalah cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah kepada mereka apabila mereka mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya mengikuti tata cara baginda Rasulullah SAW yang beribadah berdasarkan cinta. Balasannya cinta. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan membalas cinta itu. Karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apabila kita melakukan sesuatu karena cinta, balasannya cinta. Apabila seseorang melakukan suatu ibadah karena takut dari api neraka, Allah hindarkan seseorang, jauhkan seseorang dari api neraka. Apabila seseorang melakukan suatu kebaikan dan ibadah, tujuannya surga, Allah kasih surga. Tetapi, mampukah kita melakukan ibadah atas dasar cinta? Nah, itulah yang perlu kita pelajari dari sosok baginda Rasulullah SAW. Yang sampai saat ini saya rasa belum mampu kita warisi dari baginda Rasulullah SAW. Tetapi tidak mustahil suatu waktu nanti kita akan juga mampu merasakan kenikmatan itu. Dan apabila seorang hamba dalam melakukan ibadah berdasarkan cinta, maka ibadah itu tidak akan pernah menyebabkan mereka letih, lelah, dan capek. Karena energi cinta semakin bertambah, cinta itu akan semakin menambah energi kita untuk melakukan dan membuktikan cinta kita kepada kekasih kita tanpa merasa letih. Kalau kita beribadah, setelah beribadah kita merasa letih dan lelah, yakinlah bahwa ibadah itu bukan berdasarkan cinta. Karena cinta tidak mengenal lelah dalam pengorbanan. Tidak mengenal bosan. Kalau ada rasa bosan, lelah, letih dalam hati kita, itu bukan cinta. Itu bukan hakikat cinta. Dan hanya cintalah, ibadah berdasarkan cintalah yang akan mewariskan kesempurnaan cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu. Bagaimana agar kita mampu sampai pada tingkatan cinta dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kita belajar kepada ahli cinta. Baginda Rasulullah SAW adalah pemimpin ahli cinta, pakar cinta lah. Tapi beliau telah meninggal dunia. Akan tetapi, beliau meninggalkan para pewaris, para penerus yang meneruskan estafet perjuangan cinta itu. Mereka lah para mursyid, para aulia, yang bertugas untuk membimbing manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan ketaatan yang berdasarkan cinta. Cinta dan cinta. Ingin belajar tentang cinta, belajarlah kepada ahli cinta atau pakar cinta. Seperti mana apabila kita ingin belajar bahasa Inggris, belajar kepada pakar bahasa Inggris kan? Nggak mungkin kita mau belajar bahasa Inggris, belajar kepada
ahli bahasa Jawa misalnya, atau ahli bahasa Lombok misalnya, nggak mungkin. Wong kita mau belajar bahasa Inggris ya datangi orang yang mempunyai keahlian dan kepakaran bahasa Inggris. Demikian juga apabila kita ingin mencicipi dan mengecapi manisnya ya, rasa cinta kepada Allah dalam melakukan ibadah, maka belajarlah dan ambillah cinta itu dari hati para pecinta, para aulia. Datangi para aulia. Bukan hanya datang kepada para ulama, datangi para aulia. Kalau para ulama, mereka baik, soleh, tetapi ibadah mereka hanya berdasarkan ilmu. Ya, adapun para aulia bukan hanya berdasarkan ilmu, akan tetapi telah melampaui rasa ilmu itu. Mereka telah sampai kepada rasa cinta, hakikat dari ilmu itu. Kita belajar cinta kepada bukan pecinta, mustahil kita bisa mewarisi cinta itu. Sesuai dengan pepatah Arab yang selalu kita dengar kan, faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mungkin mampu memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya itu kepada orang lain. Enggak, mustahil seorang tukang tempe mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara membangun rumah. Demikian juga seorang tukang mustahil mampu mengajarkan kita tentang bagaimana cara bercocok tanam kecuali apabila dia mempunyai keahlian itu. Kecuali apabila dia mempunyai keahlian ganda. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penafsiran dari ayat 25 dari suratul Baqarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW dan masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah SAW tanpa jarak sedikit pun. Demikian juga kita niatkan untuk ibu dan ayah kita, keluarga kita, istri dan anak kita, kaum muslimin dan muslimat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhkan hati kita dengan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang yang pernah dititipkan ke dalam hati baginda Rasulullah SAW, sehingga kita pun mampu merasakan cinta yang pernah dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, pertemuan kita kali ini, kita membaca salawat 7 kali. Kita hadiahkan kepada kekasih kita, pujaan hati kita, baginda Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.